Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri pembelajaran apologetik. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita dalam siri topik Tritunggal. Sebelum ini kita telah melihat kesatuan di antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus dalam Tritunggal. Kita boleh berkata bahwa Tritunggal adalah satu Allah yang esa yang sentiasa hadir dalam kesatuan tiga pribadi berbeza yang kekal dan setara. Ini adalah kerana kesatuan yang dimiliki oleh ketiga-tiga pribadi adalah kesatuan yang sempurna. Itu kesatuan yang sempurna perhubungannya dari segi perkataan, perbuatan, dan kehendak. Dan ketiga-tiga pribadi itu dari asalnya tinggal di dalam satu sama lain dalam perhubungan yang kekal, tidak terputus, ya. Kita lihat sekarang kesatuan kesempurnaan yang wujud di antara Allah Bapa dan Roh Kudus. Dalam Yohanes bab 16 ayat 13, Yesus berkata, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Perhatikan di sini saudara, dalam ayat ini, Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Di sini, Roh Kudus dan Allah Bapa memiliki kesatuan yang sempurna dari segi apa? Yaitu dari segi kata-katanya. Sebab Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan didengarnya dari siapa? Sudah tentu didengarnya dari Allah Bapa. Roh Kudus adalah pribadi yang ilahi, yaitu yang maha tahu. Boleh berbicara apa saja yang dikehendakinya, kan? Tapi Roh Kudus tidak akan berbicara dari dirinya sendiri ataupun sesuka hati, melainkan apa yang didengarnya dari Allah Bapa, itulah yang akan dikatakannya. Itulah yang akan disampaikannya. Roh Kudus juga menuruti kehendak Allah Bapa. Nah, itulah kesatuan yang sempurna dari segi kehendak. Nah, inilah juga kesatuan yang kita dapat lihat di antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus, di mana Yesus sendiri juga mengaku dalam Yohanes 14 ayat 10, "Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri." Begitu juga dalam Yohanes 12 ayat 49. Di sini berkata, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Nah, saudara, dua ayat ini telah kita lihat dalam bahagian sebelum ini, ya. Nah, adakah ini bermaksud Tuhan Yesus dan Roh Kudus kedua-duanya kurang keilahiannya berbanding dengan Allah Bapa? Sama sekali tidak, saudara. Kedua-dua Tuhan Yesus dan Roh Kudus adalah maha tahu dan maha kuasa. Tetapi kedua-dua pribadi Tuhan Yesus dan Roh Kudus tinggal dalam kesatuan
kesatuan yang sempurna bersama Allah Bapa, yaitu kesatuan dalam kehendak Allah Bapa. Satu lagi perkara tentang Roh Kudus yang saya mau kongsikan sebelum kita berakhir. Roh Kudus juga berasal dari Allah. Seperti mana Yesus juga berkata, ia datang dari Allah. Yesus berkata tentang Roh Kudus dalam Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Perhatikan, Yesus berkata, Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Bermaksud, Roh Kudus juga yang bersama-sama dengan Bapa dalam kesatuan perhubungan yang kekal. Yaitu perhubungan yang tidak ada permulaan masa. Perhubungan yang telah wujud sejak kekekalan. Sebelum adanya ruang dan masa. Inilah juga kebenaran yang sama dengan Tuhan Yesus yang telah kita lihat sebelum ini dalam Yohanes 8:42. Di sini Yesus juga keluar dan datang dari Allah. Dan sekiranya Roh Kudus dan Tuhan Yesus telah berada bersama Allah Bapa sejak kekekalan. Bermaksud, Yesus dan Roh Kudus bukanlah pribadi-pribadi yang dicipta Allah, tetapi sudah ada bersama-sama dengan Allah Bapa. Ya, bersama-sama dengan Allah Bapa di tempat yang kudus, tempat yang bertakhta. Itulah sebabnya setiap pribadi dalam Tritunggal adalah ilahi, setara dan sederajat. Dan dengan itu adalah satu. Satu dalam kesatuan perhubungan yang sempurna dan kekal. Haleluya. Ya saudara, Tritunggal senantiasa terdiri dari tiga pribadi berbeza yang kekal dan setara. Kita boleh menerima kebenaran ini karena Yesus dan Roh Kudus telah tinggal bersama-sama dengan Allah Bapa dalam suatu kesatuan perhubungan yang sempurna. Apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan bersama oleh Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dalam yang pentingnya adalah satu kehendak yang bersama. Satu kehendak yang bersama. Allah Tritunggal yang mencipta langit, bumi dan segala-galanya dalam surat Kejadian. Allah Tritunggal yang mencipta langit dan bumi ini jugalah yang terlibat bersama-sama dalam rencana keselamatan yang menyelamatkan manusia dan juga memelihara keselamatan manusia. Perhatikan petikan yang luar biasa ini dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14. Dalam ayat 13 Efesus 1 ini berkata di dalam Dia yaitu Yesus. Inilah Yesus. Kamu juga kerana kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Haleluya. Oleh kerana adanya Allah Tritunggal ya saudara, keselamatan manusia adalah sesuatu yang pasti. Kerana ada Roh Kudus yang adalah jaminan bagian kita. Dan ini adalah kerana juga Allah sendiri yang mengerjakan dan memastikannya ia terjadi melalui Tuhan Yesus. Keselamatan bagi semua manusia. Dan Tuhan Yesus
melaksanakan misi penebusan ini dengan sempurna dan hanya untuk satu tujuan ini, untuk memulihkan perhubungan kita dengan Allah Bapa, dan inilah yang membawa kemuliaan kepada Allah Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, meninggikan nama-Mu yang termulia dan yang terindah. Allah Bapa kami yang di sorga. Engkau Allah Bapa yang maha kuasa, maha tahu, yang maha hadir. Inilah firman Tuhan dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai 10 sebagai doa kami bersama kepada Allah Bapa. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu ya Tuhan? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Ya Bapa, hidup kami serahkan kepadamu supaya Engkau dapat pegang hidup kami dan menuntun kami di jalan kebenaran, supaya kami tidak tersandung dan terpelihara tanpa cacat pada kedatangan Tuhan Yesus. Engkau yang berjanji, Engkau juga yang akan menggenapinya. Terima kasih. Terpujilah Tuhan, haleluya, terpujilah Bapa kami yang di surga. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai Anda sekalian. Amin.